Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini, si Bambang akan menjelaskan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Silakan si Bambang. Halo, saya Bambang. Saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida makanan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas adalah rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan yang menggambarkan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dalam suatu rantai makanan itu ada beberapa komponen, yaitu pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga adalah dekomposer atau bisa dibilang pengurai. Nah, kita akan bahas masing-masing komponen tersebut satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan dan beberapa jenis mikroorganisme, contohnya saja seperti alga. Produsen mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Nah, makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri disebut makhluk autotrof. Proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari itu disebut fotosintesis. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah konsumen. Nah, kalau produsen dia mampu membuat makanannya sendiri, kalau konsumen itu tidak mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang jenis ini itu memanfaatkan sebagian atau seluruh bagian makhluk hidup yang lain sebagai makanannya. Ada konsumennya sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora, dan juga memakan hewan atau karnivora. Ada yang memakan tumbuhan dan hewan juga, yaitu bernama omnivora. Nah, komponen yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer juga bisa. Dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan bahan-bahan organik dari kotoran atau sisa makhluk hidup yang mati menjadi bahan anorganik. Pengurai biasanya berupa bakteri dan jamur. Dalam suatu rantai makanan, produsen pastilah menjadi awal dalam rantai makanan tersebut. Kemudian produsen dimakan oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, dan seterusnya hingga berakhir di konsumen puncak. Kemudian konsumen puncak mati dan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian hasil uraian dekomposer akan dimanfaatkan kembali oleh produsen. Begitu seterusnya. Kita ambil contoh saja, misalkan begini. Jadi ada tumbuhan rumput nih. Kemudian rumput tersebut dimakan oleh konsumen satu, yaitu anggaplah tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen dua, bisa berupa ular. Kemudian ular dimakan oleh konsumen tiga, atau juga bisa dibilang konsumen puncak, yaitu elang. Elang kemudian mati dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, kemudian hasil uraian dari dekomposer akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan sehingga daur ini kembali berulang. Begitu seterusnya. Contoh lainnya yaitu contoh rantai makanan di ekosistem laut. Nah, produsennya adalah fitoplankton. Ya bukan tumbuhan juga loh ya. Kemudian fitoplankton dimakan oleh konsumen satu, yaitu zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan
oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan besar, dan ikan-ikan yang besar mati diurai oleh bakteri, dan hasil uraian bakteri tersebut dimanfaatkan kembali oleh fitoplankton. Nah, begitu terus. Yang kedua, kita akan bahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, dalam satu ekosistem terdapat beberapa produsen dan konsumen, sehingga kegiatan makan dan dimakan tidak hanya bergulir dalam satu rantai makanan, melainkan dalam jaring-jaring makanan. Seperti contoh berikut. Yang ketiga, kita akan bahas tentang piramida makanan. Nah, dalam suatu ekosistem yang stabil, jumlah produsen adalah yang paling banyak. Kemudian diikuti oleh konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Contoh piramida makanan digambarkan dalam diagram berikut ini. Nah, dengan jumlah produsen yang lebih banyak, maka akan dapat mencukupi makanan untuk konsumen pertama. Jumlah konsumen pertama dapat mencukupi makanan konsumen kedua. Jumlah makanan konsumen kedua dapat mencukupi makanan konsumen ketiga, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang aktivitas manusia seperti perburuan liar dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Contoh saja nih, perburuan liar terhadap burung elang dapat mengakibatkan populasi elang berkurang. Sedangkan karena elang udah dikit, populasi ular bertambah. Jika populasi ular bertambah, populasi katak berkurang. Jika populasi katak berkurang, populasi belalang bertambah. Nah, kalau udah populasi belalang itu bertambah, maka hasil padi bisa berkurang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, demikian yang bisa disampaikan oleh Bambang. Nantikan video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.